Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, pada tanggal 14 Agustus 2020, gereja mengajak kita untuk merenungkan tentang pengorbanan seorang martir, Santo Maximilianus Maria Kolbe. Bagaimana dia berkorban ketika dia menggantikan seorang bapak yang akan dihukum mati dalam kamp tahanan Nazi. Karena belas kasihannya, maka Maria Kolbe menggantikan dia dan ditembak mati. Dia berkorban bagi orang lain. Dia berkorban bagi kebahagiaan orang lain. Dia berkorban seperti Kristus berkorban menyelamatkan, dia mati untuk menyelamatkan banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, saya kira nilai pengorbanan ini selalu memberikan hasil yang indah, yang terbaik bagi hidup setiap manusia. Pengorbanan adalah berarti kita berani melepaskan ego kita, melepaskan kesombongan, melepaskan keakuhan, melepaskan nilai yang kita anggap sebagai nilai yang utama, dan kita korbankan demi kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Dan itulah contoh yang dibuat oleh guru kita, Yesus Kristus. Dia memberikan segala-galanya supaya kita dapat bahagia, dapat selamat, dapat tentram, dapat damai. Dan nilai pengorbanan itulah menjadi nilai yang paling utama dari kehidupan berkeluarga. Sekali lagi, nilai pengorbanan adalah nilai yang paling utama dalam hidup berkeluarga. Bagaimana suami mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan istri. Bagaimana istri juga mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan suami dan anak-anaknya. Dengan demikian, maka ketika semua saling berani berkorban, saling tidak memperhitungkan kesenangan, kesukaan, keenakan, kenyamanan diri sendiri. Tapi itulah supaya demi kebersamaan, demi keharmonisan keluarga masing-masing. Dalam bacaan Injil hari ini, kita diajak oleh Yesus untuk mengerti dan memahami bagaimana perkawinan itu seharusnya dimiliki, nilai-nilai apa yang sungguh-sungguh harus diperhatikan. Ya. Tidak ada institusi yang di zaman ini yang sekarang ini digerogoti atau ditantang lebih besar selain keluarga. Di zaman ini, di saat ini, di pandemi inilah kita melihat bagaimana keluarga sungguh-sungguh mendapat tantangan dan ancaman yang besar. Ya. Banyak orang menjadi cerai, banyak orang bertengkar, konflik yang berkepanjangan, justru di saat di mana mereka tinggal bersama cukup lama di dalam keluarga. Ya. Kita tahu apa yang kemudian kita lihat, bahwa Yesus mengatakan bahwa suami harus meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Ya. Dan dikatakan bahwa tidak boleh ada cerai, karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri manusia. Perceraian yang terjadi dalam perjanjian lama yang diberikan oleh Musa kepada seseorang yang bercerai dengan memberikan surat cerai, justru karena untuk melindungi wanita yang menjadi korban perceraian itu. Tetapi niat dan hati Allah tidaklah demikian. Jadi Allah menghendaki manusia forever for his wife or her husband. Kenapa keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat mendasar? Karena disitulah keluarga merupakan tempat di mana Tuhan bisa memberikan kehidupan
yang mapan, yang baik, yang sentosa dan aman dan damai bagi keturunan manusia, bagi ciptaan manusia yang lain. Ya. Disitulah kita lihat bagaimana Allah sendiri kemudian menjadi komunitas, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena manusia juga tinggal dalam komunitas Bapa, Putra, dan anak-anak. Karena itulah dalam kitab Efesus, Paulus memberikan pendasaran yang lebih dalam bahwa relasi manusia dengan Allah seperti, atau dengan relasi gereja dengan Allah itu seperti relasi suami dan istri, ya. Seperti Allah mencintai gerejanya, ya. Seperti Allah mencintai gerejanya, memberikan segala-galanya kepada gereja. Ya, demikianlah seharusnya suami dan istri saling mencintai. Dalam arti kita perhatikan bahwa Yesus tidak mungkin ada tanpa gereja. Gereja itu merupakan suatu keharusan dari perbuatan dan tindakan Yesus kepada manusia. Nah, kalau begitu mendasarnya relasi Allah dan gereja dan umat Allah begitu besar, begitu fundamental dan begitu sentral, ya, maka demikianlah kita lihat seharusnya suami dan istri. Gereja ada karena Kristus. Kristus dalam tanda petik ada karena gereja dalam tanda petik juga, ya. Meskipun kita perhatikan bahwa kesatuan antara Kristus dan gereja merupakan kesatuan yang intrinsik di dalamnya. Terjadi Allah menjadi manusia karena manusia sebagai umat Allah mengalami penderitaan, mengalami saat di mana mereka harus diselamatkan oleh Kristus. Ya, jadi saudaraku terkasih, sekali lagi kita diajak untuk merenungkan betapa penting dan betapa mendasarnya gereja itu di dalam kehidupan kita bersama. Nah, sekarang masalahnya bagaimana ketika kemudian terjadi konflik, ya. Bagaimana terjadi masalah-masalah dalam kehidupan kita, ya. Itulah sebetulnya yang menjadi contoh, ya, pengorbanan itu. Ketika berani berkorban, berani melakukan dalam jatuh dan bangun, ya. Tidak melihat diri kita sendiri, tidak melihat kesukaan kita sendiri, tetapi melihat kebersamaan. Dan itulah yang kemudian terjadi di zaman ini, ketika orang mengagung-agungkan dirinya sendiri, mengagung-agungkan individunya sendiri, mengagungkan egonya sendiri, mengagung-agungkan kehebatannya sendiri, bersandar kepada diri sendiri, maka dalam kehidupan bersama pun mereka mengalami kesulitan, ya. Mengalami tantangan yang besar ketika terjadi suatu proses yang disebut proses integralisasi antara kedua pasangan ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada banyak hal terjadi dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita. Maka saya hanya mengatakan satu dua hal. Jangan mundur. Ketika Anda mengalami sulitan, mengalami penderitaan, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Bunda Maria. Datanglah kepada Allah dan bersujud. Inti dari semua konflik di dalam keluarga adalah ego, terutama kesombongan, keangkuhan. Karena kita merasa bahwa kita yang paling hebat, paling mulia, paling jagoan dan seterusnya. Mari kita miliki sikap kerendahan hati di dalam keluarga untuk tunduk dan sujud di depan Allah. Untuk berani mengampuni yang kedua. Selain rendah hati, kita juga berani mengampuni orang lain. Bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Sekali lagi, mari kita mencontoh Yesus yang mencintai gereja, yang memberikan segala-galanya kepada gereja. Meskipun gereja seringkali tidak taat, tidak setia kepada Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan menguatkan kita semua. Dan bila kita menghadapi masalah dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan anak-anak kita, kita persembahkan, kita sampaikan wujud-wujud kita di dalam gereja, terutama dalam Ekaristi, ketika kita mohon kepada Tuhan
supaya orang-orang yang kita cintai diselamatkan oleh Yesus berkat sakramen Ekaristi. Sekali lagi, semoga keluarga Anda diberkati, dan bagi Anda yang mendengarkan renungan ini diberkati oleh Tuhan, diberi hati yang rendah hati, diberi semangat untuk berani mengampuni. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah keluarga-keluarga kami, berkatilah suami istri, berkatilah anak-anak, berkatilah pekerjaan, sehingga mereka dapat memuji dan memuliakan Dikau dan menjadikan keluarga yang harmonis, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.